Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah Manajemen Sains pertemuan 15 hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita pada sore hari ini berjalan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir tepat waktu di perkuliahan sore hari ini. Eh, Sebagai informasi, ini adalah pertemuan terakhir sebelum menghadapi UAS di minggu terakhir bulan Januari 2024. UAS itu kan akan dilaksanakan tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 27 ya, 27 Januari. Jadi sepekan itu tuh digunakan untuk UAS. Jadi tapi tergantung dari dosen masing-masing ya untuk due date-nya sampai tanggal berapa. Sebelumnya apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Lagi makan apa, Mas Ibnu? Keripik pisang. Oh, keripik pisang. Untuk materi saya sudah share di e-learning dan tadi juga saya sudah share di grup WA Manajemen Sains ya. Bagi mahasiswa yang belum melengkapi tugas-tugas yang sudah dibahas di pertemuan minggu yang lalu, masih ditunggu sampai minggu sebelum UAS. Ya, oke, kita mulai aja ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk teman-teman yang belum bergabung, masih tunggu. Dan disclaimer dulu sebelumnya, ini karena materi kuliahnya sedikit, hanya pembahasannya sedikit. Jadi ini saya sampaikan di awal, kita perkuliahan kita ini akan berlangsung sampai sebelum maghrib ya, karena di Tangerang ini kan maghribnya jam 18 lewat 18. Nanti kita akhiri perkuliahan di jam 18.15. Jadi setelah maghrib itu tidak ada lanjutan lagi, gitu ya. Jadi setelah maghrib selesai gitu. Jadi tidak ada lanjutan lagi gitu ya teman-teman ya. Tuh. Oke Oke. Bu. Setuju ya, yang lain ya. Jadi saya stop perkuliahan di jam 18.15. Setelah itu tidak ada lanjutan untuk perkuliahan lagi. Jadi di 18.15 saya akan absen untuk pertemuan 15. Oke, saya akan eh, langsung saja mulai materinya. Sebentar belum kebuka. Teman-teman boleh di-download materinya. Ada ada dua file di situ. Yang pertama slide presentasi materi hari ini dan yang kedua ada template solusi komputer menggunakan Excel. Kemudian nanti juga untuk pengerjaan soalnya bisa menggunakan form for Windows atau Excel QM. Nanti akan dibahas ketiga-tiganya untuk menyelesaikan soal materi hari ini. Downloadnya di mana, Bu? Di Eh, WhatsApp ada tadi. di WhatsApp ada Mas Arief, tadi udah saya share. Di e-learning juga udah saya buka di pertemuan 15. Bentar ya, masih loading. Ini saya buka Excelnya, kayaknya ada multi ini ya Bu, multi changing variabelnya. Ada apanya, Mas? Yang variabel changing variabel salesnya tuh jadi kayak ada dua. Salah satu Madiun Bojonegoro, satu Sidoarjo Pasuruan Pacitan. Targetnya jadi ada dua gitu. Iya, betul. Jadi kalau pakai solver nggak bisa ya Bu? Bisa dong. Nggak bisa.
Bisa pakai pakai titik koma Hmm. gitu. Nah, saya reset dulu. Oh iya. Satu. Sudah download Mas Arif? Sudah bisa? Sambil OTW Bu nunggu. agak lemot. Oke. Sambil nunggu untuk materi UAS sendiri seperti biasa soalnya terdiri dari 50 soal pilihan ganda. Durasi pengerjaannya 3 jam, 180 menit, dan materinya, kisi-kisinya materi yang saya sampaikan dari pertemuan 9, yaitu program linear integer, sampai pertemuan hari ini, pertemuan 15. Gitu. Jadi soal-soalnya ada di sana semua gitu, dari materi pertemuan 9 sampai dengan materi pertemuan 15 hari ini. Baik, saya mulai untuk pembahasan materi perkuliahan manajemen sains pertemuan 15 hari ini. Kita akan membahas masih seputar program linear. Di sini untuk model pemrograman linear yang akan kita bahas adalah transshipment model atau pemindahan angkutan. Untuk definisinya sendiri, model pemindahan angkutan atau transshipment model ini adalah perpanjangan dari model transportasi. Yang mana pada model transportasi ada titik-titik pemindahan angkutan antara sumber dan tujuan. Bedanya kalau untuk pemindahan angkutan ini atau transshipment model ini ada perantara di tengah-tengahnya. Jadi antara sumber, antara source, dan destination atau tujuan ini ditambahkan perantara di tengah-tengahnya sebagai tempat transit gitu. Jadi sebelum si sumber ini sampai ke tujuan, dia harus berhenti dulu di tempat transit atau perantara untuk pemindahan angkutan. Sebagai contoh, di sini ada titik pemindahan angkutan dari sebuah pusat distribusi atau gudang yang berlokasi antara pabrik dan toko. Jadi kalau ilustrasinya, kalau kemarin di model transportasi itu pengiriman barang dilakukan dari pabrik, misalkan dari pabrik ini sebagai sumber, dikirim ke toko, toko ini sebagai destination atau tujuan gitu ya. Jadi pabrik ini yang melakukan supply, toko ini yang melakukan demand, permintaan. Itu kalau yang ada di model transportasi. Tapi khusus untuk model pemindahan angkutan ini atau transshipment model ini sedikit ada penambahan pada eh, transit ya, tempat transit. Contohnya seperti ini. Jadi kalau di model transshipment, pabrik barang yang diproduksi di dalam pabrik sebelum dikirim ke toko, dia harus dikirim terlebih dahulu ke gudang. Jadi gudang ini sumber kedua gitu. Sebelum sampai ke tujuan, barang-barang yang ada di pabrik ini dikirim dulu ke gudang, ditransportasikan ke gudang, baru dari gudang dikirim ke toko. Jadi toko ini sebagai destination-nya atau sebagai tempat tujuan pengirimannya. Jadi ada perbedaan antara model transportasi dan transshipment model. Seperti itu. Jadi dalam permasalahan pemindahan angkutan, barang-barang dapat diangkut dari sumber melalui titik pemindahan angkutan ke tujuan. Dari satu sumber ke sumber lain, dari satu titik pemindahan angkutan ke titik pemindahan angkutan yang lain. Dan atau dari satu tujuan ke tujuan lain, atau secara langsung dari sumber ke tujuan, atau sejumlah kombinasi dari alternatif ini. Jadi ini perbedaannya antara model transportasi dengan model pemindahan angkutan.
Tapi secara pengerjaan menggunakan solar tumbler hampir mirip. Nah, ini eh, ilustrasinya sebagai pembeda antara model transportasi dengan model pemindahan angkutan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Untuk model transportasi kita pernah bahas di pertemuan 11 kalau tidak salah. Ada model transportasi seimbang, kemudian ada model transportasi tidak seimbang. Di mana pada model transportasi di sini padi sebagai sumber, penyimpanan padi sebagai sumber dikirimkan ke tempat penggilingan. Jadi tempat penggilingan padi ini sebagai destination atau tujuan. Nah, ketika diubah ke dalam model pemindahan angkutan atau transshipment model, eh, penyimpanan padi ini sebagai bukan sebagai sumber lagi, tapi sebagai tempat transit gitu ya, pemindahan angkutan sebelum sampai ke tujuan. Jadi yang awalnya penggilingan tetap sumbernya tetap sebagai destination gitu, tapi berubah posisinya ke nomor 3. Dan nomor satunya berubah jadi ini ladang gitu ya, ladangnya di sini. Jadi padi dipanen dari ladang, kemudian disimpan ke tempat penyimpanan padi, baru dikirimkan ke tempat penggilingan. Seperti itu. Nah, agar lebih uh, memahami lagi, lebih fasih lagi mengenai model pemindahan angkutan ini, kita langsung saja mengerjakan studi kasus contoh soal. Belum kita bahas soalnya, ada yang ingin tanyakan terkait model pemindahan angkutan ini? Tidak ada. Jadi kalau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari itu ya, jadi dari pabrik biasanya itu tidak langsung mengirimkan produk-produknya ke toko. Contoh misalkan di perusahaan retail gitu ya, yang mana di dalam perusahaan retail tersebut menjual berbagai macam produk gitu. Jadi sebelum dikirimkan ke toko-toko retail tersebut, dari pabrik atau dari perusahaan pemasok produk tersebut mengirim ke gudang terlebih dahulu, baru nanti dari gudang tersebut dikirimkan ke toko-toko retail yang ada gitu ya. Itu contoh model pemindahan angkutan. Oke, lanjut kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan membahas studi kasus mengenai pemindahan angkutan. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Ini soalnya lumayan panjang ya, jadi eh, mohon disimak biar paham. Oke, ini saya menggunakan soal yang saya pakai untuk model transportasi di pertemuan 11. Cuma bedanya ini ditambahkan untuk pemindahan angkutan. Di soal pertemuan 11 waktu itu ada soal padi yang dipanen di pertanian di daerah Jawa Timur, yaitu Madiun dan Bojonegoro. Madiun dan Bojonegoro ini berperan sebagai sumber ya, atau source. Sebelum dikirimkan ke 3 penyimpanan padi. Jadi tempat penyimpanan padi yang lokasinya ada di Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan ini merupakan pihak yang berperan sebagai perantara atau pemindahan angkutan sebelum sampai ke tujuan. Masing-masing penyimpanan padi tersebut nantinya akan menerima padi dari Madiun dan Bojonegoro yang mana masing-masing sumber tersebut mampu mensuplai sebesar 300 ton padi ya. Jadi si Bojonegoro dan Madiun ini masing-masing mampu menyuplai padi sebanyak 300 ton. Yang nantinya eh, kalau di total 600 ya, 600 ton padi ini akan disuplai atau dikirimkan sementara ke penyimpanan padi ke Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan, tapi belum diketahui berapa jumlah tonnya gitu. Oke, ini untuk ongkos kirim dari sumber ke tempat perantara, Madiun Sidoarjo 160, Madiun Pasuruan 100, Madiun Pacitan 120.000.
Untuk Bojonegoro 150 ke Sidoarjo, 140 ke Pasuruan, 170 ke Pacitan. Ini adalah ongkos kirimnya. Jadi kalau Madiun ke Sidoarjo berarti nanti di pemrograman model matematikanya 1,3. Kalau Madiun ke Pasuruan 1,4. Kalau Madiun ke Pacitan 1,5 gitu ya. Kalau Bojonegoro ke Sidoarjo berarti 2,3, 2,4, 2,5. Ini pemrograman linearnya dibikin seperti itu nanti di akhir ada. Saya lanjut. Nah, ini sementara ketika sebagai tujuan, ini kan tadi di slide sebelumnya ada sumber, ada perantara gitu ya. Nah, dari perantara nantinya ton-ton padi tersebut akan dikirimkan ke tujuan. Tujuannya ini ada di Surabaya, Kediri, dan Malang. Ya. Nah, untuk tempat tujuan sendiri yaitu penggilingan padi di 3 kota yang berbeda ini mempunyai jumlah permintaan padi yang berbeda. Untuk Surabaya dia melakukan demand atau melakukan permintaan sebanyak 300 ton. Sedangkan untuk Kediri dia meminta padi sebanyak 200 ton. Untuk Kota Malang dia meminta 100 ton. Jadi totalnya sama 600 ton. Antara sumber dan tujuan total padi yang dibutuhkan adalah 600 ton. Artinya ini masuk ke dalam model transshipment yang seimbang. Nah, ini untuk biaya pengiriman dari tempat penyimpanan padi dari perantara ke tujuan, dari Sidoarjo ke Surabaya dan seterusnya. Ini adalah ongkos kirimnya, biaya kirimnya. Kalau dibuat model matematikanya nanti berarti Sidoarjo ke Surabaya 36, Sidoarjo ke Kediri 37, Sidoarjo ke Malang 38, dan seterusnya. Berarti 46, 47, 48, dan 56, 57, 58. Lanjut. Permasalahan dari studi kasus ini adalah untuk menentukan berapakah jumlah ton padi yang harus diterima dari pertanian ke penyimpanan padi. Kemudian setelah padi diterima di penyimpanan padi di gudang, berapakah ton padi yang masing-masing harus dikirimkan ke penggilingan padi, dan berapakah biaya transportasi yang harus dikeluarkan agar minimum seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah pertama, dari pertanian, ini pertanian tuh nomor 1 gitu ya. Penyimpanan padi nomor 2. Kemudian penggilingan padi nomor 3. Pertaniannya kan ada 2, Sidoarjo dan Bojonegoro. Maaf tadi salah. Madiun dan Bojonegoro. Sorry. Untuk Madiun ini mampu menyuplai padi sebanyak 300 ton. Bojonegoro juga sama 300 ton. Nah, penyimpanan padinya ada Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan gitu. Nah, dari jumlah 300 ton padi dari 2 pertanian ini, kira-kira dikirim kemana gitu ya? Yang dari Madiun, apakah dia mengirim semuanya ke Surabaya, ke Sidoarjo, Pasuruan, atau Pacitan gitu. Kemudian dari Bojonegoro juga sama, 300 ton. 300 ton ini dikirimnya kemana aja? Ke Sidoarjo kah, ke Pasuruan kah, atau ke Pacitan kah? Ini juga belum diketahui. Nah, ini akan kita cari. Kemudian setelah diketahui apakah dikirim ke Sidoarjo, Pasuruan, atau Pacitan, dari penyimpanan padi ini akan dikirimkan kembali ke 3 penggilingan padi yang berbeda. Yang ini tadi ya, Surabaya, Kediri, dan Malang. Surabaya, Kediri, dan Malang. Nah, masing-masing penggilingan padi dia punya demand yang berbeda-beda. Surabaya 300, Kediri 200, Malang 100. Jadi dia minta 300, Kediri 200, Malang 100. Apakah akan terpenuhi semua permintaannya atau tidak gitu ya. Dan untuk penggilingan yang Surabaya ini akan menerima
padi dari gudang padi yang mana gitu, Pasuruan kah, Pacitan kah, atau Sidoarjo kah, Sidoarjo kah gitu. Ini juga belum diketahui berapa jumlah ton yang akan terima dan sumbernya dari mana. Kemudian setelah diketahui, nanti juga akan diketahui berapakah biaya pengirimannya. Gitu. Nah, ini model pemrograman linear, model matematikanya seperti ini ya. Jadi ini kalau kita terjemahkan ke dalam model solusi komputer yang saya share template-nya dibagi menjadi 3 fungsi kendala. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi kalau X13 itu maksudnya yang mana, X14 itu maksudnya yang mana, X15 itu yang mana. Jadi mengikuti yang ini tadi. X13 ini berarti biaya pengiriman dari Madiun ke Sidoarjo, biaya pengiriman dari Madiun ke Pasuruan, seperti itu ya. Ini kalau kita ngikutin rumus yang ini uh, sulit gitu ya dimengerti. Jadi kita langsung pakai solusi komputer aja. Ini udah yang paling benar. Jangan balik ke masa lalu ya yang masih ngitung manual menggunakan grafik dan lain sebagainya gitu. Nah, lanjutan dari permasalahan studi kasus tadi. Eh, Tujuan utamanya adalah menentukan sistem transshipment agar biaya pengiriman barang ini seminimum mungkin. Untuk kasus ini, ketika kita menggunakan solusi komputer POM for Windows atau Excel QM, di sini ada model penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah transshipment ini, pada setiap daerah transit harus dibuat atau disediakan barang atau alat dummy yang besarnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk atau persediaan barang. Tabel transportasi dibuat dengan menggabungkan kedua tabel tersebut. Artinya tabel dari sumber ke perantara dan dari perantara ke sumber. Dan memberikan biaya yang cukup besar. M ini adalah biaya yang cukup besar. Contohnya 1.000 kepada semua yang tidak mempunyai jalur transportasi. Sehingga pada masalah di atas diperoleh tabel transportasi sebagai berikut. Nah ini ketika kita menggunakan POM for Windows atau Excel QM, outputnya kan berupa tabel seperti ini ya. Nah di sini kolom yang ini, berarti kalau kita gunakan POM for Windows itu kita menggunakan model transportasi. Kalau kita menggunakan Excel QM juga sama, menggunakan model transportasi. Jadi kalau bingung buat tabelnya ketika pakai POM atau Excel QM, berarti pada saat pembuatan ada berapa sumber, ada berapa tujuan. Kalau kita lihat di sini, untuk sumbernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sumbernya ada 5. Untuk destination-nya atau tujuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 destination. Jadi untuk sumber nomor 1 dan 2 itu digabungkan. Ini sumber. Sementara untuk destination nomor 2 dan 3 digabungkan. Ini destination. Ini untuk mengerjakan dengan menggunakan aplikasi komputer POM atau Excel QM. Gitu. Jadi ini 160, 100, 120 ini merupakan ongkos kirim dari nomor 1 ke nomor 2. Dari sumber ke perantara. Dari sumber ke pemindahan angkutan. Kemudian yang ini adalah ongkos kirim dari perantara ke destination, ke tujuan. Gitu ya. Ini diisi nilainya. Kemudian untuk supply 300 ini adalah supply ton padi yang mampu disuplai oleh masing-masing sumber. Madiun 300, Bojonegoro 300. Ini terlihat di soal ya. Di soal tadi disampaikan jumlah padi yang dipanen di setiap pertanian adalah 300 ton. Jadi kalau bingung 300 ton itu dari mana? Dari sini. Kemudian lanjut.
Eh, Kemudian di bawahnya ada demand ya. Ada demand ini masing-masing penggilingan padi meminta tadi Surabaya 300 ton, Kediri 200, Malang 100. Nah, kemudian 600 yang di sini dengan 600 yang di sini, kenapa bisa diisi 600? Tadi ada keterangannya di sini ya. Hmm, di sini nih. Pada setiap daerah transit harus dibuat atau disediakan barang atau dummy yang besarnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk atau persediaan barang. Tadi kan barang yang tersedia totalnya 600 gitu ya. Jadi untuk supply-nya untuk transit ini kan transit nih, tempat transit kita kasih 600 jumlahnya sesuai dengan jumlah supply yang disediakan. 600 di setiap tempat transit. Sidoarjo, Pasuruan, Pacitan. Ini tempat transit kita kasih 600 karena total yang disediakan sumber adalah 600. Nah, setelah itu, ini kan kosong nih. Yang kosong-kosong ini diisi M. M. Kenapa ini nggak ada M-nya? Ini kosong karena tidak ada biaya ongkos. Kalau dari Sidoarjo ke Sidoarjo kan nggak ada ongkos. Berarti 0. Dari Pasuruan ke Pasuruan tidak ada ongkos, berarti 0. Pacitan ke Pacitan tidak ada ongkos. 0. Jadi ini diisi M. Pengaplikasiannya ketika menggunakan POM ataupun Excel QM, jangan diisi M, tapi diisi angka. Diisi angka berapa, gitu ya. Di sini, tabel transportasi dibuat dengan menggabungkan kedua tabel tersebut dan memberikan biaya yang cukup besar, atau M. Misalnya 1.000 kepada semua yang tidak mempunyai jalur transportasi, gitu ya. Kenapa diberikan 1.000 di sini? Ini kan nggak ada jalur transportasinya, misalnya Madiun ke Surabaya itu tidak ada jalur transportasinya, tadi tidak ada biaya apa? Tidak ada tabel ongkosnya gitu ya, tidak disebutkan. Maka kalau seperti itu tidak ada Madiun Surabaya, Madiun Kediri, Madiun Malang, tadi kan tidak dijelaskan berapa ongkos kirimnya, maka kalau seperti itu Sidoarjo ke Pasuruan juga tidak ada. Kita kasih nilai MM ini nilai yang sangat besar. Kita kasih 1.000 ketika nanti Mas dan Mbaknya input di POM for Windows. Kenapa kasih 1.000? Karena nilai di bawahnya itu masih di bawah 1.000 gitu ya. Jadi 300, 200, 100. Jadi 1.000 itu merupakan nilai yang cukup besar. Jadi ketika pengaplikasiannya kita masukkan ini 1.000. Yang M juga sama 1.000 semua. Baru nanti tinggal di solve. Gitu itu. Tadi saya sudah share template Excel-nya. Ada yang mau membantu menyelesaikan soal-soalnya. Ada 3 aplikasi komputer yang bisa digunakan. Pertama menggunakan POM for Windows. Di sini modulnya menggunakan transportation ya. Sementara untuk Excel QM untuk Excel QM sendiri pakai model transportation, transshipment dan sign model. Silakan ada yang bisa mempraktekkan salah satunya. Tadi sudah dijelaskan caranya. Gimana teman-teman? Silahkan ada yang mau mempraktekkan atau menjawab menggunakan salah satu solusi komputer yang tadi sudah saya sebutkan. Mudah loh, tadi tinggal kalau khususnya untuk Excel QM dan Form for Windows atau yang mau pakai spreadsheet, pakai template yang saya
buat silahkan. Ini kalau kita pakai template yang tadi saya kasih, silahkan ada yang mau coba. Tadi ya sekali lagi untuk perkuliahan hari ini teman-teman yang baru bergabung, saya akan akhiri di jam 18.15 itu sudah selesai absen gitu ya. Jadi setelah maghrib tidak ada perkuliahan lagi karena materi hari ini lumayan sedikit gitu ya. Sekarang kita tinggal membahas soal untuk transhipment model saja. Untuk kisi-kisi UAS itu dari pertemuan materi dari pertemuan 9 sampai dengan materi hari ini pertemuan 15. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang bergabung standby di jam 18 lewat 10 menit gitu lah. Mudah-mudahan saya udah bisa absen di sana. Jadi setelah maghrib tidak dilanjutkan lagi perkuliahan. Gimana? Ada yang bisa bantu menyelesaikan? Yang gampang dulu deh, pakai POM atau Excel QM. Hasilnya agak beda ya, Bu. Nggak tahu juga sih. Gak apa-apa, Mas Ibnu, coba dimunculin aja di layar. Pakai yang mana, Mas Ibnu? Yang Excel. seperti ini, Bu. Hmm, iya, Keluarnya itu minus ya malah ya. Di aliran pemindaian angkutannya minus. Sidoarjo minus 300, Pasuruan 500, Malang 200. mungkin salah di sininya nih, Bu. Iya, di fungsi kendalanya harusnya ada 3. Tadi saya Ya. munculkan. Satu lagi yang mana, Bu? Ini, Coba, itu fungsi kendala yang pertama yang mana, Mas Ibnu? yang ini, Bu, yang kanan, yang ini. Oh, mana dulu itu? Yang bawah dulu apa yang atas dulu? Bu, atas dulu, baru ke bawah. Kebalik. Bawah dulu baru atas. Coba. Iya. Dihapus dulu aja deh, mending semuanya. Unequal number of Terus simbolnya itu sama dengan Mas Ibnu. Karena ini kan model seimbang ya. Jadi yang change. bawah. Nah, yang kedua yang mana tuh? Yang kedua yang ini, Bu. Kebalik juga ya? Kebalik juga. Simbolnya sama dengan. Mm-mm. Nah, yang ketiga itu Mas Ibnu bisa blok yang pengiriman masuk dari sel B8 sampai D8. B8. Oh, ini ya. Mm-mm. Sama dengan Nah, itu F14 sampai F16. F14. Ini Tadi ya. dikirim, tadi dikirim, tadi dikirim yang tabel yang kedua. Ini. Iya, Ke bawah berarti ya, Bu. iya. Nah, itu dia. Sama dengan juga, Bu. Iya, nah, sama dengan juga. Set objektifnya minimum sudah ya. Udah. Terus coba, coba di Ininya solve. dua ya, changing value-nya. Iya, dua betul. Nah, Jadi, oh, oke, di oke Mas Ibnu, udah benar itu. Udah benar. Jadi berapakah dijelasin Mas Ibnu dari sumber ke dari transit itu dari Madiun dikirim kemana gitu. Madiun dikirim ke Pasuruan sama Pacitan. Yang Bojonegoro cuma ke Sidoarjo. Lalu dari Sidoarjo dikirim ke Surabaya, Pasuruan kirim ke Malang, Pacitan kirim ke Kediri. Oke. Total Terpenuhi 300 tidak permintaannya? Terpenuhi semua ya? terpenuhi, Bu. Berarti ini tuh emang harus nol ya, Bu? Iya, jadi nggak ada sisa. Jadi di Sidoarjo itu
semua sudah dikirimkan gitu ke penggilingan. Hmm. Dan kalau Oh, yang di Pasuruan juga semua sudah dikirimkan. Artinya eh, eh, apa demand-nya sudah terpenuhi, permintaannya semua sudah terpenuhi. Harus nol memang hasilnya. Berarti biaya yang dikeluarkan berapa tuh? 117.000. 117.000, betul. Jadi kita bisa lihat di sini, yang dicari itu kan yang pertama yang dipertanyakan dari sumber itu ada dua sumber yang berbeda dengan total 600 ton yang dimiliki, itu dikirim kemana aja? Di tempat transitnya juga kan ada tiga, kan? Nah, setelah tempat transit menerima pengiriman dari sumber, tempat transit harus mengirimkan barang kembali ke tujuan gitu ya. Dari tempat transit itu mereka harus mengirimkan lagi ke tujuan yang mana gitu kan. Ini nilainya sudah diketahui di tabel yang kedua ya. Sidoarjo ngirim ke Surabaya, Pasuruan ngirim ke Malang, Pacitan ke Kediri. Tentunya mempertimbangkan dengan ongkos kirim gitu ya. Karena yang dicari di sini adalah ongkos kirim seminimum mungkin. Oke, Hmm. terima kasih Mas Ibnu sudah bantu menjawab. Sama-sama. Sudah paham ya? Ada yang belum dimengerti Mas Ibnu? Jawaban soal tadi. Tapi ini menarik juga sih apa dari pengiriman tetap kayak Bojonegoro dia Bojonegoro kirim ke Sidoarjo 300, di bawahnya juga di tabel bawahnya tetap 300 gitu, nggak berubah. Maksudnya? Ini apa menarik juga hasilnya tuh, jadi tetap gitu apa yang dikirim dari sumber ke penyimpanan, dari penyimpanan ke apa kota tujuan itu sama datanya, angkanya nggak berubah. Iya, karena seimbang ya. Hmm. Oke, terima kasih. Ada yang mau mencoba menggunakan solusi komputer yang lain yang terkendala nggak pakai Excel gitu? Ini saya coba pakai Excel QM ya, teman-teman yang belum ada Excel. Ini saya coba praktekkan untuk Excel QM seperti apa pengaplikasiannya. Misalkan kalau ini kan saya template bikin sendiri nih. Masa kalau bingung rumus-rumusnya, lebih gampangnya pakai Excel QM. Di sini saya sudah buka Excel QM-nya ya. Di Excel QM di sini saya menggunakan ini, transportation, transshipment, and assignment problem. Ini Belum ada, share screen, Bu. belum ya? Oh iya, maaf Mas Arief. Terima kasih Mas Arief sudah mengingatkan. Oke, ini sekali lagi saya jelaskan untuk menggunakan Excel kan ini butuh effort juga ya, membuat template, membuat rumus. Yang mau lebih gampang, di sini kita bisa menggunakan Excel QM yang terintegrasi ke Excel atau bisa pakai spreadsheet. Ya, di sini kayak saya pakai chapter 6 Transportation, Transshipment, and Assignment Problem. Sini saya pakai yang Transportation. Nantinya ini kurang lebih pengerjaannya sama dengan POM. Ini untuk sumbernya tadi sudah dijelaskan. Sumbernya itu berarti kalau ada transshipment, kalau ada tempat transit digabungkan antara sumber dan tempat transit. Tadi sumbernya ada dua, transitnya ada tiga, jadi lima. Sementara untuk destination-nya digabungkan antara transit dengan destination, dengan tempat tujuan. Jadi ada enam. Di sini kita klik OK. Nah, ini nanti muncul tabel seperti ini. Udah otomatis ya tabelnya muncul sendiri. Yang kita isi nih hanya yang wilayah yang diarsir dengan warna orange saja. Biar gampang nih saya copy-copy dulu. Biar lebih kebaca gitu arahnya dari mana.
Oh, nggak mau. Oke, ini dimasukkan. Nah, ini untuk biaya pengirimannya sudah kita masukkan dari sumber ke tujuan, ke transit, dari transit ke tujuan sudah dimasukkan untuk biaya ongkosnya. Untuk suplainya yang mampu disuplai dari masing-masing sumber ini 300. Ini juga sama 300. Kemudian untuk permintaan demand dari masing-masing tujuan, Surabaya 300, Kediri 200, Malang 100. Kemudian untuk Sidoarjo, Pasuruan, Pacitan, ini kita isi 600 tadi ya, sesuai dengan yang dijelaskan di slide tadi. Seperti ini. Hmm, mana nih apa? Tiap daerah transit harus dibuat atau disediakan dummy yang besarnya sama dengan jumlah kapasitas produk atau persediaan barang. Itu. Jadi ini setiap transit ini transit ya Sidoarjo, Pasuruan, Pacitan. Jadi total 600. Jadi kalau ditanya 600 dari mana? Dari total 300 ditambah 300. Dari sumber tujuan total yang mampu disuplai oleh sumber 600. Tempat transit ya, tempat transitnya kan Sidoarjo, Pasuruan, Pacitan. Di sini juga sama. Sidoarjo, Pasuruan, Pacitan 600. Jadi seimbang 2.400 per 2.400. Sementara untuk ini yang kosong kita berikan nilai M, di mana M itu adalah nilai yang cukup besar. Jadi ini gabungan dua tabel tersebut. Jadi kita berikan nilai M atau nilai yang cukup besar kepada semua yang tidak mempunyai jalur transportasi. Kita bisa lihat di sini dari Madiun ke Surabaya tidak ada jalur transportasi atau tidak disebutkan berapakah biayanya. Ini kita bisa isi dengan nilai M yang cukup besar. Kita kasih 1.000. Untuk Sidoarjo ke Sidoarjo 0 karena tidak ada ya. Sidoarjo ke Pasuruan kita kasih 1.000. Ini juga sama. Ini kita kasih 0. Ini 1.000. Pacitan 1.000. 1.000. Dan ini 0. Nah, kalau sudah kita isi semuanya, nanti hasilnya akan muncul di sini. Kita lihat apakah hasilnya sama dengan yang kita sudah kerjakan menggunakan template Excel. Kita langsung saja klik ini ya, Run Excel Solver, atau kita bisa gunakan metode-metode yang lain. Di sini ada 3 jenis metode yang berbeda. Kita klik Run Excel Solver. Di sini sudah muncul hasilnya total cost, total biaya yang harus dikeluarkan. Jumlahnya adalah 117.000. Dimana tadi kalau kita lihat di sini sama dengan hasil yang tadi dikerjakan Mas Ibnu ya, 117.000. Gitu. Dengan rute pengiriman yang sama gitu ya. Dari Madiun. Sama nggak nih Mas Ibnu dengan yang tadi Mas Ibnu kerjakan? Madiun ngirim ke Pasuruan dan ke Pacitan. Bojonegoro ngirim ke Sidoarjo. Sama nggak Mas Ibnu? Madiun, Pasuruan, Pacitan. Bojonegoro, Sidoarjo. Iya, Sama ya? sama. Ini dari sumber ke tempat transit. Sementara dari tempat transit ke tujuan, kita lihat rutenya. Ini saya bold warna merah. Kita lihat rutenya. Dari Sidoarjo ke Surabaya 300.
Sama Bu. Sama ya. Dari Pasuruan ke Malang 100, 100 Pacitan ke dari Pacitan ke Kediri 200 gitu ya. Jadi supply-nya terpenuhi semua 300 sesuai dengan yang di di demand atau dilakukan permintaan 300 ini sama itu jumlahnya. Oke, ini kalau kita gunakan Excel QM gitu. Sementara kalau menggunakan POM for Windows di sini sama ya, modulnya menggunakan modul transportation. Kalau kita lihat ini sama ya, tadi pemasukan origin sumbernya destination berapa. Ada yang mau praktekkan pakai POM for Windows silakan. Gampang ya. POM for Windows tinggal copy-copy aja tadi template-nya sama. Gimana? Siapa aja nih yang sudah bergabung di sini lumayan banyak, ada hampir 16 orang ya. Mas Rifki, Mas Ahmad Dedi, Mas Winanto, Mas Ahmad Fauzi, Mas Arif, Mas Dio, Mas Fatur, Mas Ibnu Suda, Mas Syepudin. Kemudian Bu, saya share ya Bu. boleh Mas Dio silakan. Saya pakai QM ya Bu. QM, oke boleh. Oh ya tuh Mas Fatur juga share tuh ada tutorial untuk menggunakan tools-tools yang ada di web. Ini Terima kasih Mas Fatur. template-nya udah saya input ya Bu. Mm-mm. Hasilnya sama ya, Mas Dio? Hasilnya Sob, coba silakan. Oke. Oke. di 117.000. 117.000 sama ya untuk biaya pengirimannya. Rutenya sama nggak Mas Dio? Madiun, Sama sih Pasuruan, Bu. Pacitan sama ya. Ah, Bojonegoro ke Sidoarjo sama. Kemudian dari tempat transit Sidoarjo ke Surabaya sama. Dari Pasuruan ke Malang, dari Pacitan ke Kediri. Oke. Hasilnya sama ya Mas Dio ya? ya Bu. Oke, terima kasih Mas Dio. Ya, Bu. Ada lagi yang mau pakai POM? Tadi sudah ada 3 aplikasi komputer yang berbeda ya. Ada yang pakai POM mungkin? Saya boleh, Bu. Boleh, Mas Rinanto. Silakan. Nanti untuk pengerjaan UAS boleh menggunakan aplikasi solusi komputer apa aja ya. Yang penting jawabannya tepat. Gitu. Silakan, Mas Rinanto. Ya. Ini Bu hasilnya. Itu udah langsung hasil ya. Coba Iya, langsung hasil. Tadi udah saya input sebelumnya, Bu. di klik tombol edit dulu, Mas Rinanto, biar yang lain Oke. uh, Ya, input. boleh, Bu. Itu yang Oke. merah, edit yang merah. Ya, yang di atas ya. Oh ya. Nih, untuk inputannya. Untuk inputannya kurang lebih sama ya dengan tadi yang di Excel QM ya, Mas Dinanto ya. Iya, benar, Bu. Oke, jadi buat teman-teman yang belum paham bagaimana cara penginputannya, jadi tabel sumber ke transit dan tabel transit ke tujuan itu digabungkan menjadi 2 tabel seperti ini, gitu ya. Oke, jadi ini yang diinput adalah biaya ongkos kirim dari sumber ke transit, dari transit ke tujuan. Kemudian ada jumlah supply dan jumlah demand. Ya. Silakan Mas Rinanto di solve. Oke, baik, Bu. Hasilnya sama ya Mas Rinanto ya. Ya, sama, Bu. 117.000. Rutenya juga sama ya, rute pengirimannya. Iya, sama, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rinanto. Ya, sama-sama, Bu. Oke, jadi dari tadi sudah 4 solusi komputer yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan transshipment model ini, di mana kita mendapatkan hasil yang sama, gitu ya. Biasanya kan kita dari keempat
ada beberapa aplikasi yang hasilnya beda. Tapi untuk kasus transshipment model ini ternyata dari 4 solusi komputer yang tadi sudah kita praktekkan, jumlah biayanya sama dan rute pengirimannya pun sama. Gimana teman-teman untuk model transshipment ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yang pakai Excel manual, Bu. Kalau yang pakai QM sama OM udah aman sih. Oke, sebentar saya buka. eh, Oke, yang mau ditanyakan apa Mas Arief? Input itunya lu apa? Itu kalau ke Bali Hmm? kan nggak bisa jalan itu, yang permintaan nama pengiriman keluar itu. Itu emang harus arahnya yang bawah dulu pasti itu atau sebenarnya bebas sih, Bu. Oke, bentar saya praktekkan gitu ya Mas Arief ya. Untuk di solver tadi sebentar saya input dulu di sini. Kemudian min by changing variable cell-nya ini 2 ya yang di blok. Untuk memblok 2 kita tambahkan titik koma. Terus baru yang di bawah kita blok lagi. Nah, untuk fungsi kendala pertama yang ini ya Mas Arief. Yang pertama kan ini nih, padi dikirim Ya, harus sama dengan padi yang disuplai gitu ya. Karena ini model seimbang, artinya nantinya jumlah padi yang ini sebenarnya bukan dikirim ya kata-katanya. Padi yang diterima oleh si tempat penyimpanan padi itu jumlahnya harus sama dengan padi yang nantinya disuplai oleh di pertanian. Kalau kebalik nanti bisa aja hasilnya nggak seimbang gitu Mas Arief. Karena kita supply dulu, kita belum tahu nih yang dikirim berapa gitu, yang diterima berapa. Kemudian untuk yang tadi yang Mas Ibnu kebalik yang ini ya, iya, yang eh, permintaan nama pengiriman. tadi kan Mas Ibnu permintaan dulu, baru pengiriman keluar gitu ya. Pengiriman keluar ini kan nantinya yang diterima dari sini nih, pengiriman masuk ini nantinya eh, harus sesuai nih dengan pengiriman keluar. Jadi contoh yang ini harus sama dengan ini nih, permintaan. Jadi ini nyambung ke sini nih sebenarnya Mas Arief. Jadi permintaan dari masing-masing destination ini eh, nilainya harus sama dengan yang mereka terima gitu. Padi yang diterima, ini salah kata-katanya aja sih. Padi yang mereka terima jumlahnya harus sama dengan yang mereka minta gitu. Di add. Nah, yang ketiga itu yang ini. Ini juga sama. Sepertinya mending udah pakai software aja teman Bu ya. Biar nggak keliru ya Mas Arief. Iya. Jadi posisinya selalu yang duluan itu yang nilainya yang belum diketahui berapa gitu. Oh itu ya, berarti yang belum diketahui yang harus diduluin pasti Bu ya. Betul. Heeh. Siap, siap. Sama dengan baru nilai yang sudah diketahui gitu Mas Arief. Padahal itu sama dengan ya, Bu. Kalau sama dengan bolak-balik harusnya sama aja ya. Nah, Tapi kan belum diketahui jumlahnya berapa yang duluan itu. Hmm. Gitu. nah itu Mas. Sebenarnya kan 0 sama dengan A kan pasti A harusnya kan. Gitu. Jadi tipsnya posisi yang pertama untuk metode seimbang ini jumlah yang nilainya belum diketahui dulu sama dengan baru yang belakang itu constraint. Constraint itu kan kendala ya. Kendalanya kalau kita ubah ke dalam program linear itu kendalanya sudah diketahui berapa. Sama dengan constraint ini udah kendalanya ini. Kendalanya itu artinya si sumber ini mampu menyuplai beras sebanyak 300 ya. Gitu. Jadi fungsi kendala kalau di program linear itu posisinya ini kayak di program linear yang ini
constraint itu kan nilainya sudah diketahui ini berapa fungsi kendalanya. Sementara nilai X13 ditambah X14 ditambah X15 ini nilainya belum diketahui. Jadi sel rujukannya ini harus sama dengan fungsi kendala. Gitu. Itu Mas Arief, mudah-mudahan jawabannya bisa diterima ya. Siap, siap Bu. Makasih Bu. Sama ada lagi? Jadi kita belum coba solve ini. Tadi Mas Ibnu udah, kita klik solve. Oke. Hasilnya sama ya dengan tadi yang dikerjakan Mas Ibnu. Jadi kalau yang tanyakan Mas Ibnu tadi bingung ketika menginput di fungsi kendala. Jadi fungsi kendala ini kalau kita baca dari ini ya, dari model matematika tuh seperti ini. Ini kan belum diketahui nih X13 ditambah X14 ditambah X15 ini berapa nilainya. Ini yang dimasukkan di sel reference, sel acuannya. Sementara ini adalah constraint-nya, kendalanya itu berapa. Kendala yang dimiliki masing-masing berapa. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti pembahasan kita kali ini. Sudah 18.07, saya mau absen ya, teman-teman ya. Saya ulangi lagi, seperti biasa, seperti minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan, bagi yang belum mengirimkan tugas-tugas dari tugas studi kasus 2, studi kasus 4, studi kasus 6, dan terakhir pertemuan 13 ada kuis, masih saya tunggu, silahkan dikirimkan tugas-tugasnya sebelum UAS. UAS itu kan tanggalnya itu pelaksanaannya tanggal 25 ya, tanggal 25 Januari. Jadi tolong sebelum tanggal 25 tugas-tugasnya sudah diupload di e-learning ya, atau boleh kirim via WA langsung. Maaf Bu, yang saya kemarin udah dicek jauh. Udah, Mas Syafudin Oke. udah masuk. Siap, terima kasih Bu. Sama. Jadi Mas Syafudin itu udah lengkap berarti tugas-tugasnya ya? Ya Bu. Ya, oke. Yang lain silakan ya ditunggu. Kalau sudah UAS lewat dari tanggal 25 Januari itu udah saya close lagi gitu ya. Jadi berarti saya nilai apa adanya sesuai dengan Mas dan Mbak kirimkan. Oke, Ahmad Dedi Hoirunas hadir? Bu, ada Bu. Oke, Mas Ana, Mas Ana belum ada? Mas Arif Hadir Bu. hadir. Oke, Mas Dio Hadir Bu. hadir. Oke, Mas Feldin, Mas Gifari, Mas Gifari kemana? Mas Gifari, Mas Muhammad Saifuddin Tamami ada? Hadir Bu. Hadir, baik. Mas Fatur, Mas Fatur Hadir Bu, hadir. hadir ya? Itu suaranya kecil ya, Mas Fatur ya tadi. Oke. Mbak Novita, Hadir, Bu. baik. Mas Rahmat Sidik, tidak ada. Mas Ramadian, Ya, hadir Bu. oke. Mas Rifki, Rifki Alamsyah hadir, Bu. oke. Mas Rinanto, Hadir Bu. oke. Mas Hairul Umam, Mas Hairul Umam ini dari pertemuan 11 ya sampai terakhir pertemuan 14 itu tidak ikut perkuliahan saya ya. Ada yang tahu kemana kira-kira? Mas Gifari juga nggak ada ya. Di absen saya Mas Hairul Umam itu dari pertemuan 11 nih, nggak ada terus. Mana ya kira-kira? Di perkuliahan mata kuliah yang lain ada nggak Mas Ibnu, Mas Hairul Umam ini? Kurang hafal juga, Bu. Ya, kurang ini juga sih, Bu. Jarang ada ya Mbak Novita ya? Ya,
Oke. Nggak ngabarin juga gitu ke ketua kelas atau gimana? Kalau ngabarin ke Givari kurang tahu, Bu. Tapi nggak ada informasi. Oh, oke. Baik. Bu, Rahmat Sidik hadir, Bu. Mas Rahmat Sidik ada? Hadir, Bu, hadir. Oke. Mas hadir. Kemana tadi Mas Rahmat? Salah konfig mic-nya, Bu. Oh gitu. Oke. Jadi sementara Mas Hairul Umam tidak ada ya? Oke. Mas Ibnu Hadir, ada, Bu. Mas Muhammad Aditya Prayoga Hadir, Bu. hadir. Oke. Mas Rahmat Hidayat ini tidak ada. Mas Yoga Adityo Hadir, Bu. hadir. Oke. Juga hadir. Mas Ahmad Fauzi, Mas Ahmad Fauzi tidak ada. Mas Abdillah, oh Mas Ahmad Fauzi ada. Oke. Alhamdulillah ada Bu. Abdillah ada. Mas Abdillah jangan lupa ya, tugas-tugasnya dikirimkan ya. Baik Bu. Oke, sekali lagi saya panggil Mas Ana. Ada nggak Mas Ana? Mas Ana nggak ada ya. Mas Gifari. Oke, tidak menjawab. Baik. Teman-teman sudah jam 18:12, mungkin di daerah teman-teman yang di luar Tangerang mungkin sudah azan maghrib sebelumnya. Seperti di awal saya sampaikan, setelah maghrib ini tidak ada perkuliahan lanjutan ya. Jadi saya akhiri perkuliahan sebelum maghrib. Kemudian karena ini pertemuan terakhir sebelum UAS, untuk minggu depan tidak ada perkuliahan karena minggu tenang. Untuk UAS sendiri akan dilaksanakan dimulai tanggal 22. Jadi di minggu terakhir di bulan Januari ya. Untuk soal sendiri, walaupun untuk manajemen sains sebenarnya UASnya tanggal 25 Januari ya, tapi soal sudah saya buka dari tanggal 22 Januari. Jadi dari hari Senin tanggal 22 Januari, teman-teman yang senggang bisa meluangkan banyak waktu, boleh silakan mengerjakan di tanggal 20 dari dimulai tanggal 22 Januari. Kemudian soal akan saya tutup tanggal 31 Januari ya. Jadi lewat dari tanggal 31 Januari, teman-teman sudah tidak bisa lagi mengerjakan UAS karena saya harus setor nilai ke bagian akademik. Soal terdiri dari soal pilihan ganda 50, materinya diambil dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 hari ini. Ada soal berupa pengertian, definisi, ada juga soal studi kasus. Misalkan ada satu studi kasus untuk beberapa soal, seperti kurang lebih sama seperti UTS minggu yang lalu. Bedanya untuk UAS lebih mudah karena bisa menggunakan solusi komputer. Saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman mahasiswa semuanya atas pertemuannya dalam satu semester ini. Mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam uh, mata kuliah yang saya sampaikan, baik dari segi penyampaian maupun dari materi. Mohon maaf atas segala perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian tetap jalin silaturahmi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan ya semuanya. Apabila ketemu saya di jalan, sapa aja. Tuh. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih juga Bu. Sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari selama satu semester ini bermanfaat untuk kita semuanya di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Terima kasih, Bu.